kebangkitan Tuhan yang spektakuler dalam hidup kami. Kami berterima kasih dengan bangkitnya Engkau, maka bangkitlah segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup. Engkau yang telah menghidupkan kami, Engkau yang menata ulang hidup kami, Engkau yang mengampuni, bahkan Engkau yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah bisa digantikan dengan pribadi yang lain. Dan sampai kapanpun kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara, untuk keluarga kami. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan, untuk kesempatan kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan, kehidupan bahkan yang dipenuhi dengan kemenangan dan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-kata, berkati kami dan seluruh netizen dan seluruh jemaat-Mu yang sedang menyaksikan program ini Tuhan, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, teman mereka Tuhan. Biar setelah kami selesai, maka kami bisa bangkit berdiri, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan ini Paskah yang indah. Dan mungkin bagi saya adalah Paskah yang pertama di mana saya ada di rumah, saudara. Artinya Paskah memberitakan firman di rumah, bahkan dengan keluarga yang hadir, dan juga dalam keadaan yang seperti ini ya. Dan ini momen yang menurut saya tidak terlupakan, dan terima kasih Tuhan untuk memberikan momen yang indah ini ya. Terima kasih. Dan kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-20 berkenaan dengan Paskah, dengan kebangkitan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita hanya baca di ayat yang ke-18. Nanti kita akan pelan-pelan membahas ini saudara ya. Yohanes pasal yang ke-20, apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu yang saya bagikan buat Anda, dan pasti kita semua akan diberkati. Amin saudara. Yohanes 20 ayat yang ke-18, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin saudara. Nah, perkataan Maria Magdalena itu harus menjadi kata-kata dan perkataan kita pada hari-hari belakangan ini, saudara. Hari-hari terakhir ini, ataunya hari-hari yang baru saja, atau hari-hari yang sedang berjalan ini ya. Bahwa dimanapun Anda berada, Anda juga harus berani mengatakan that I have seen the Lord ya. I have seen the Lord ya. Ini merujuk kepada bukan hanya melihat secara fisik ya. Beruntung bagi Maria Magdalena melihatnya secara fisik, tapi bagi kita saudara, Anda pernah baca itu kebenaran firman Tuhan ketika Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas ya. Dan Thomas sebelumnya mengatakan kepada rekan-rekan yang lain, "Sebelum aku mencucukkan tanganku di atas bekas luka itu, lubang itu, bekas salib itu, paku itu, maka aku tidak akan percaya." Dan hari ini biarlah perkataan itu juga menjadi milik kita, tetapi perkataan yang positif. Artinya bahwa meskipun aku tidak melihat, Yesus yang mengatakan itu. Dia merevisi perkataan daripada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kalau begitu saudara, kalau begitu saya dan Anda dikategorikan sebagai I feel God, saya merasakan Tuhan ya. Kalau begitu saya dan Anda dikategorikan sebagai orang-orang yang lebih berbahagia dong daripada Maria Magdalena dan Thomas ya. Karena Maria Magdalena ketika dia ada di kubur, terus dia bertanya kepada malaikat itu dan bahkan kepada Yesus itu sendiri, bahwa Tuhanku telah dicuri orang, dan tolong kalau Bapak tahu ya. Dia berpikir bahwa itu tukang kebun, saudara. Yesus tukang kebun. What do you think about Jesus? Apa yang
Anda bisa mengertikan, pikirkan tentang Yesus. Apakah dia hanya sekedar pribadi yang kalau kita butuh terus kita minta teriak, minta tolong. Jadi kadang-kadang kita memperlakukan Yesus seperti pembantu kita atau tukang kita, sudah. Padahal Yesus adalah pemilik hidup kita. Dia yang mengatur hidup kita, bukan tukang kebun, bukan pembantu. Oleh sebab itu, berbahagialah saya dan Anda yang hari ini meskipun belum dan tidak melihat secara physical, tetapi kita percaya bahwa Yesus itu pernah mati dan bangkit, saudara. Amin. Dan that's faith. Itulah iman, ya, yang berdiri di atas dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum dan tidak kita lihat. That's faith. Itulah iman. Jadi definisi itu sangat sederhana. Bagi saya dan Anda di tempat ini, untuk percaya kepada Yesus hanya dibutuhkan iman. Nah, oleh sebab itu, biarlah kata-kata ini menjadi kata-kata penjawab daripada doa kita. Penjawab dari wabah Corona, COVID-19, ya. Seorang bintang film ya terkenal namanya Hulk, ya. Dia berkata, saya baca kemarin ya, bahwa jangan khawatir dengan corona, karena saya percaya hari-hari ini kita hanya menyebut satu nama saja, Jesus, dan dia adalah penolong kita. Dia katakan seperti itu. Dan dia katakan orang lain dulu pergi ke stadion dan sekarang stadion menjadi sepi supaya orang lain pergi ke Yesus. Orang lain pergi ke bioskop dan hari ini bioskop jadi sepi supaya orang lain menonton Yesus. Bahkan orang lain dulu kita semua pergi ke gereja dan sekarang gereja berhenti. Kenapa demikian? Supaya kita beribadah langsung kepada Yesus. Amin, saudara. Saya adalah hamba Tuhan, saya merasa sedih, tapi mendengar perkataan dia, saya rasanya dibangkitkan betul. Hari-hari ini kita bisa melihat, bahkan di dalam keadaan seperti ini saja, masih ada timbul perbedaan antara orang-orang yang sedang melayani Tuhan, saudara. Ya, sebetulnya hal-hal seperti itu tidak perlu dan tidak harus terjadi. Kenapa demikian? Dan akhirnya semakin banyak orang berkomentar, jadi semakin salah dan semakin memperuncing keadaan. Kita harus bersikap seperti Kristus. Amin. Ketika orang bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus berkata, engkau yang mengatakannya. Ketika Pilatus bertanya seperti itu, dan ketika diulang lagi, betul kau raja orang Yahudi? Dia berhenti dan tidak mengatakan apapun, karena dia tidak mau memperuncing keadaan. Jangan-jangan akibat perkataan dia sehingga akhirnya memperkeruh suasana. Bahkan saya mau berkata kepada saudara, bisa saja terjadi bahwa itu jadi membuat penyalipan itu menjadi tertunda. Kalau dia berkata tidak, siapa yang mengatakan demikian? Begitu jadi berbelit-belit dan juga jadi rumit, saudara. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa perkataan Maria Magdalena menjadi perkataan orang percaya. Amin. I have seen the Lord. Kalau begitu, bagi saya dan Anda yang sudah melihat Tuhan, harus terlihat dari karakter. Kembali lagi, again and again. Bukan hanya perkataan, bukan hanya seperti saya itu hanya berkhotbah dan menyampaikan saja. Harus lebih daripada itu. Orang yang sudah melihat Tuhan berarti orang yang mengalami Tuhan, saudara. Dan orang yang sudah mengalami Tuhan harus terlihat dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu perkataan maupun tindak tanduk. Kita tidak perlu lagi menyindir lagi. Kita tidak perlu lagi menghujat. Kita tidak perlu lagi berkata miring tentang orang lain. Sudahlah, itu menjadi masa lampau kita, saudara. We haven't seen the Lord before. Tapi hari ini kita sudah melihat Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang menjelaskan. Bahkan Tuhan yang menjadi teladan bagi kita, saudara. Amin. Dan orang yang mengalami Paskah bisa terlihat juga di dalam kehidupannya. Ada arti-arti yang khusus yang bisa kita terapkan dan kita bisa lakukan sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan itu. Terlihat di dalam perikop ini, saudara. Kenapa perikop ini ditulis sedemikian rupa? Supaya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama,
yang saya boleh pelajari dan saya bagikan buat saudara, dan biarlah ini menjadi berkat. Di ayat yang ke-11, coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 itu ayat yang ke-11 ya. Maafkan saya, ayat yang pertama ya, ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-20 ini ya. Kalau saudara mau, mari kita baca bersama-sama untuk menguatkan hati kita ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa dari begitu banyak murid Yesus, kita melihat Maria Magdalena ini beda sendiri. Beda sendiri dalam hal apa? Hatinya itu terpaut kepada Tuhan. Hatinya itu masih ada di dalam kenangan. Dan sepertinya seolah-olah bahwa Yesus itu belum mati. Dan hatinya selalu berhubungan. Selalu memiliki kenangan-kenangan yang belum dan tidak terlupakan. Ya. Dan kenapa demikian, saudara? Saya mulai memikirkan gitu. Saya mencoba untuk menyelami dan mencoba untuk seperti Maria Magdalena. Dan saya mendapatkan satu revelation. Revelationnya adalah begini. Maria Magdalena tetap merasa bahwa Yesus adalah pribadi yang terbaik dalam hidupnya. Setuju, Ustaz? Ya. So, karena dia menganggap seperti itu, maka she kept doing the best. Karena dia telah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dan dia melihat bahwa Yesus itu, dan dia rasa Yesus itu adalah pribadi yang terbaik di sepanjang hidupku. Ya, kita melihat, Anda bisa melihat cerita-cerita Maria Magdalena bagaimana dia kerasukan setan, bagaimana dia ada di dalam masalah dan persoalan, dan Yesus selalu tampil sebagai pribadi yang terbaik. Saya tidak mengatakan yang baik saja, karena mungkin dengan murid-murid dia kenal baik. Tapi bagi dia, Yesus itu lain, beda dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita pelajari dari cerita Paskah ini, saudara dan saya harus juga merasa bahwa Yesus itu tidak mungkin tergantikan. Amin. Jangan gantikan Yesus dengan idol yang lain. Orang pergi ke gedung konser, kenapa? Karena mengidolakan manusia. Akhirnya satu-satu kan bilang stop. Pergi ke konser, mendingan kau harus bersekutu dengan aku. Sekarang nggak terjadi itu. Banyak aktor-aktor, artis-artis yang kita sukai dan kita nonton di bioskop, memang bukan sesuatu yang sangat keliru, tetapi dengan pelajaran kita dirumahkan, diam di rumah aja, dan hari ini kita fokus dengan Tuhan ya. Tiap hari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya wabah ini cepat dilalukan. Jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, kalau kita sudah merasa bahwa Yesus adalah pribadi yang terbaik di sepanjang hidup kita, maka we have to keep doing the best. Amin. Kita juga harus tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau kita sudah rasakan itu, ya berikan juga yang terbaik. Keep giving the best, keep doing the best. Itu, jangan lagi berdebat tentang persembahan. Ya, saya suka miris rasanya persembahan saja didebatkan gitu. Ya, saya mau katakan buat Anda bahwa perdebatan itu tidak akan pernah selesai. Masing-masing punya argumennya. Jadi kalau Anda lihat, Anda dengar, Anda baca tentang perdebatan di sekeliling Anda, begini, keluar dari sana. Jangan tambah-tambahkan lagi dengan kata-kata, udah lebih baik we keep doing the best, keep giving the best. Karena Anda beri, bukan manusia kok yang memberkati. Anda melakukan juga Anda tidak mendapatkan ganjaran dari manusia. Karena Alkitab juga bilang terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia.
Alkitab bilang itu. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, maka kita harus percaya kepada firman-Nya. Dan apa yang tertulis di firman-Nya tidak usah gubris orang lain, saudara. Orang lain hanya berkomentar. Kalau kita susah, orang lain akan pergi. Saya berani berkata gini, siapapun itu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang terbaik. Kita hanya bisa mendapatkan yang terbaik itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Saya pernah mengalami juga masa-masa turun gitu, masa-masa yang buruk, yang tidak baik. Tapi saya melihat Tuhan itu tidak pernah jahat buat saya. Dia tidak pernah dendam, dia tidak pernah marah sampai berkelanjutan. Tapi yang saya rasakan kasih dia, terus kasih dia. Jadi kalau saya melihat kehidupan Maria Magdalena, Anda lihat hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar, hari masih gelap, Maria itu bisa pergi. Sama seperti saya dan Anda di sini, bisa bangun dan kita beribadah. Amin. Kenapa? Karena kita merasakan kebaikan Tuhan dan selalu kita berkata dan bersyukur bahwa you still the best in my life. Kau tetap yang terbaik ya bagi hidup saya. Yang kedua, saudara, peristiwa Paskah ini bisa memberikan kita pelajaran arti sesuai dengan apa yang saya baca dalam kebenaran firman Tuhan. Coba Anda lihat di ayat yang kedua, Alkitab katakan begini, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Bagaimana mungkin Petrus dan Yohanes bisa pergi ke kubur tanpa ada berita daripada Maria Magdalena? Kan begitu. Setuju, saudara? Ya? Analoginya begitu, saudara. Jadi kita bisa melihat pengertiannya yang baik buat kita. Tidak akan pernah mungkin yang namanya Petrus dan Yohanes sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pergi ke kubur. What for and for what? Yang mungkin terjadi sudah disaksikan bagaimana Maria Magdalena yang pergi. Tapi setelah dia pergi dan melihat batu yang sudah terguling, dia tidak diam di situ. Amin. Walaupun bergejolak perasaan yang diungkapkan di ayat yang kedua, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Whatever she thought. Tapi bagi saya ini adalah revelation yang kedua. Di samping keep doing the best, keep doing the right thing, keep doing ya bahwa Yesus itu yang terbaik dalam hidup kita, maka we keep doing juga we keep giving juga the best. Maka hal yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa we have to keep spreading the good news. Amin. Ya. Walaupun kita melihat, Pak, apakah itu good news? Bagi saya good news. Hanya memang nanti Anda bisa melihat ya di ayat bagian terakhir, ayat yang ke-9, menunjukkan tentang ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Amin. Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Setelah resurrection atau kebangkitan atau kita sebut juga dengan apa Paskah ini, kita bisa melihat jadi mereka mengerti, terbukalah mata mereka. Amin, saudara. Terbukalah mata mereka. Dari mana dia tahu? Dari mana mereka tahu? Hal yang pertama yang saya lihat, bagaimana Maria Magdalena membawa berita itu dan menyebarkan. Jangan diam dengan berita-berita baik. Amin, saudara. Kalau Anda ditolong Tuhan, ceritakan itu supaya orang lain bisa mencontoh dan melihat, oh dia punya Tuhan yang hebat. Pak, dia nggak seiman dengan kita, nggak jadi masalah. Namanya orang ditolong kok. Berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun berdoa, terus nggak dapat apa-apa dan satu hari terus dijawab. Katakan dong, apa spreading, sebarkan itu. Amin, saudara. Spreading the good news, ya, the news.
the gospel news. Sebarkan itu. Bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan, bukan hanya milik pendeta. Bagi saya, bagi orang yang mengalami kebangkitan, dia harus menceritakan itu. Bahkan sometimes tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi seringkali juga dalam bentuk tindakan. Anda sedang spreading the good news. Orang akan bilang, kenapa ya dia tuh dihina, dia digosipin, dia diam aja. Itu hal yang bagus, dan saya belajar hal itu, ya. Bukan saya bilang saya sudah menjadi pelakunya, tapi saya sedang belajar juga ke hal itu. Ada banyak orang yang berkata negatif tentang saya, bahkan hampir banyak juga tidak benar, tidak akurat, tidak presisi. Saya nggak pernah jawab. Bagi saya gini, udahlah. Kalau dia minta jawaban, sedikit saya jawab. Kalau terus saya lihat ternyata sudah mengarah kepada satu, bukan diskusi lagi, tapi satu perdebatan, ya lebih baik saya minggir deh. Saya pikir gini, kalau kau merasa benar, ya udahlah. Kan saya pikir ada Tuhan gitu. Daripada hidup saya, waktu saya habis untuk ngurusin yang begitu terus, ya, gitu terus. Ada orang yang menceritakan buruk tentang saya, ya, yang sebetulnya tidak demikian, ya. Saya bukan membela diri, tapi ya whatever lah, apalah artinya saya gitu, ya. Udah saya diam aja, ya. Ya mungkin juga salah, ya mungkin, ya. Karena kemungkinan manusia benar atau salah itu besar, 50-50. Yang ada hanya Tuhan. Di antara 50-50 itu ada Tuhan. Nah, biarlah dia yang membela, biarlah dia yang memutuskan, biarlah dia jadi hakim kita, kan gitu. As simple as that. Jadi kalau hari ini Anda merasa, aduh, gue digosipin nih, gue diomongin nih, ya udah, balik kita ngomongin aja yang benar. Nah, bagi saya ngomongin yang benar adalah spreading, menyebarkan the good news Bible, amen, gospel. Udah, ceritakan yang baik. Kalau Anda ditolong, bersaksilah, ya, sebarkan itu, ya. Anda tidak merasa rugi dan tidak ada sesuatu yang keluar dari Anda itu sia-sia. Bukankah firman Tuhan katakan juga, your labor in the Lord is not in vain. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Dan yang ketiga, di balik cerita kebangkitan atau Paskah ini, saya melihat hal yang berurutan yang luar biasa, dan semalaman sampai pagi hari saya berdoa apa yang terbaik, ya, untuk jemaat Tuhan, walaupun saya tidak berjumpa dengan mereka. Dan Tuhan berikan ini buat saya, dan saya merasa sangat diberkati. Sebelum Anda, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saya berharap biar firman ini memberkati saudara, ya. Di ayat yang berikut, saudara, ada perkataan begini, ayat 4, ya, dan seterusnya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, ya. Ini yang saya mau bagikan buat Anda. Memang terjadi satu perbedaan dalam hal langkah, saudara, ya. Alkitab katakan bahwa Yohanes itu berlari terlebih dahulu, tetapi setelah dia sampai di depan kubur itu, Alkitab bilang dengan jelas di situ, tapi ia tidak masuk ke dalam, ya. Ia menjenguk saja ke dalam, ya. Menjenguk ke dalam dan masuk ke dalam itu beda, ya. Dan Alkitab katakan maka datanglah Simon Petrus menyusul dan masuk ke dalam, ya. Apa yang terjadi pada saat itu saya tidak mau mengulas, ya, terus seperti apa. Saya hanya cuma memikirkan satu, bahwa firman Tuhan ini adalah berita baik buat kita. Yang ketiga, di balik peristiwa mereka berlari bersama-sama dan Yohanes lebih dahulu sampai menjenguk ke dalam tapi tidak masuk ke dalam, dan tidak lama kemudian Petrus sampai dan menjenguk ke dalam, ada satu hal yang mestinya kita setujui bersama, bahwa they were moving forward, ya.
bagi saya dan Anda begini, we have to keep moving forward. Ya, kata melangkah, berjalan, berlari, itu namanya bicara tentang maju, melangkah maju, melangkah maju, melangkah maju. Ini berita di balik Paskah, di balik kebangkitan itu. Saya dan Anda tidak harus lagi menengok ke belakang. Amin, saudara. Karena kalau menengok ke belakang kita akan jadi tiang garam. Ya, istri Lot begitu ya. Ya, dengan pernah baca itu Perjanjian Lama ya. Nengok ke belakang apa? Tiang garam. Tiang garam. Asin. Ya. Terus nggak bergerak. Ya. Tapi saya dan dia kan berhenti itu, jadi tiang. Ya. Mana ada tiang jalan-jalan. Tapi Petrus dan Yohanes ini memberi contoh kepada kita untuk berjalan terus. Berjalannya bukan ke belakang, saudara. Ya. Saudara, saya pernah datang ke rumah ini, saya lagi lari-lari pagi dengan adik saya, terus dia juga ikut, terus dia bilang, Han, dia panggil saya Han karena kita sepupuan, jangan cuman lari ke depan dong, lari itu berat ke belakang. Saya bilang, ngapain? Harus lihat-lihat belakang. Enggak, lebih berat. Dia kasih contoh sama saya. Dia bilang, ayo. Terus kata adik saya, aduh udahlah, udah mendingan lari atau jalan kaki ke depan lah. Berat. Iya, justru itu bisa cepat kurus gitu ya. Akhirnya dia kasih contoh dan jalan lari ke belakang, mundur gitu ya. Nah, udahlah, saya nggak usah ikuti aja ya. Saya nanti kita tetap jalan ke depan, lari ke depan. Kita ketemu akhirnya ya di depan rumah saya. Saya tungguin dia nggak lama ngos-ngosan. Terus saya tanya, gimana? Wah, rasa sehat, udah. Terus saya bilang, jadi besok kita sini lagi ya. Oke, yuk sini lagi. Yuk, siap ya. Jam berapa? Ya jam 6, jam 7 lah. Oke, puji Tuhan. Sampai jam 9, jam 10 dia nggak datang-datang, sudah. Sampai makan siang dia nggak datang-datang, dan saya telepon nggak diangkat-angkat. Menjelang sore baru dan istrinya angkat dan diberikan kepada suaminya. Terus saya tanya gitu, gimana? Hey brother, kok nggak datang janji? Dia bilang, gua sakit, gue sakitan. Itulah, lari harus ke depan kok ke belakang sih, mundur. Gimana sih, kita lagi racing kok, betul, perlombaan kok kita ya. Dikatakan kita seperti atlet kan ya untuk berlari ya kan, dalam olahraga kan Alkitab juga katakan itu di dalam surat Paulus ya. Nah, yang ketiga, keep moving forward. Amin. Ada kesalahan di masa lalu, sudah forget it ya. Ada orang lain bersalah kepada kita, ya sudah, nggak usah diperpanjang ya. Itu masa lalu. Mungkin Anda hari-hari ini bilang, aduh saya disalahkan sama suami karena tabiat saya di masa lalu. Udahlah ya. Suami-suami di ruangannya atau istri yang bilang, aduh suami saya Pak dulu sakit hati, saya Pak lihat kehidupan dia bla bla. Ya sudahlah, kalau hidup dalam sakit hati capek terus, sakitnya tuh di sini, aduh ya. Jadi terus aja begitu. Orang yang nggak bisa moving on ya, maka dia biasanya akan stuck di situ. Berkatnya juga di situ-situ aja. Tapi kita belajar mengampuni, belajar menerima kekurangan, bahkan kelebihan orang lain. Kalau orang punya sesuatu yang lebih, terus kita bilang amin Tuhan ya, nggak usah iri gitu loh ya. Kekurangan orang lain kita bisa terima ya, kelemahan-kelemahannya dan juga sekaligus kelebihannya. Amin. Dan yang keempat, terakhir yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ini jadi full nih ya, full teaching katakanlah itu, atau full Bible, full gospel ya. Yang keempat, Anda masih oke nggak nih? Terakhir, oke nggak? Angkat jempol dulu dong. Kasih stiker. Coba lihat, ada nggak yang kasih stiker? Kalau nggak ada, saya berhenti. Ada ya? Luar biasa. I'm kidding ya. Dan yang keempat, yang terakhir, Alkitab katakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tadi ada berapa orang ya sudah? Jawab lah. Nggak jawab saya tidur. Ada berapa orang tadi? Pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tadi kita setuju ada berapa orang? Tidur.
Halo. Kita bercerita tentang berapa orang? Halo. Ada yang jawab sini? Hoi. Halo. Jawab dong. Ada yang jawab? 3. Iya. Lo Maria Magdalena, Simon Petrus dan Yohanes. Yang pulang berapa orang? 2. Kalau begitu yang satu bikin apa? Yuk kita lihat ayatnya. Ayat perikop berikut nih ya. Ayat yang ke-11. Yuk baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan hasilnya spektakuler. Dia dijumpai oleh 2 malaikat Tuhan. Bahkan dia dijumpai oleh Yesus secara pribadi. Apa maksudnya saudara? Sederhana. Ini revelation yang keempat. Catat ini menjadi satu firman yang memberkati Anda pada saat physical distancing. Ya, diam di rumah aja dan Anda boleh ceritakan kepada siapapun. Yang keempat ini bicara tentang keep staying a little bit longer. Wow. Saya pernah dengar lagunya Rod Stewart, I'm Sailing, a little bit longer. Ya, jadi stay, if I stay just a little bit longer. Ya, just keep staying a little bit longer. Artinya gini, bertahanlah. Amin. Tunggulah waktu Tuhan. Udahlah, tetaplah bertahan. Bertahanlah dalam doa. Bertahanlah dalam kekudusan. Bertahanlah dalam kekuatan Tuhan. Bertahanlah dalam kesabaran. Bertahanlah sedikit lagi. Pasti ada jawaban. Bertahanlah. Keep staying, tetap bertahan. Bertahanlah dalam keimananmu. Bertahanlah. Bertahanlah dalam kepercayaanmu. Bertahanlah. Bertahanlah atas janji firman Tuhan. Bertahanlah. Jangan keluar dan jangan, aduh Tuhan gak tolong aku lagi. Dia gak dengarkan aku. Dia tolong engkau. Dia jawab engkau. Tapi biar waktu dia yang bekerja, bukan waktu kita. Bertahanlah. Ya, bertahanlah. Kalau saya tidak bertahan, mungkin hari ini saya tidak jadi hamba Tuhan. Berat, saudara. Banyak orang bilang sering kali tuh di medsos tuh, saya suka, aduh jadi hamba Tuhan gampang ya. Nah, cobalah dia jadi hamba Tuhan. Kenapa dia nggak jadi hamba Tuhan? Dan dia bilang dia nggak dipanggil, dia nggak dipilih. Ya udah, nggak gampang. Apalagi jadi hamba Tuhan yang full timer gitu ya. Aduh, harus matiin daging. Aduh, kadang ya itu dagingnya suka muncul, Pak. Ya itulah kekurangan dari hamba Tuhan. Tapi kalau hanya cuma bisa kritik ya susah lah. Aduh, nggak gampang. Saya lihat juga hamba-hamba Tuhan di desa, di kota, bagi saya sama. Desa dengan kekurangan dan kelebihan, kota dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau menurut saya sama. Kan dia yang panggil, dia yang pilih. Ya kan? Kan dia sendiri bilang, bukan kita loh. Bukan engkau yang memilih aku yang memilih kalian. Kan gitu. Ada orang bilang tuh pendeta abal-abal. Ya nanti waktu yang membuktikan. Biar aja. Anda beri nasihat boleh, tapi kritikan-kritikan tajam, ya emang gampang tuh jadi hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya cuma lihat di panggung-panggung. Oh God bless you. Angkat, oh haleluya. Wih, tanya sama mereka satu persatu, nggak mudah. Ya kalau betul sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan, pasti juga ada hal-hal berat yang dia lalui. Kadang saya juga gitu, kadang-kadang mau melangkah, aduh udahlah Tuhan, udah nggak kuat. Tapi itu yang menguatkan saya, bertahan. Ada seorang hamba Tuhan, saya ingat itu di Bekasi, itu selalu bilang, bertahan, gitu. Saya tahu itu dia bertahannya lama, itu bertahan, saudara. Ya. Dia kalau doa begitu panjang, bertahan, saudara. Dan apa yang dia katakan benar. Iya, hanya dengan pertahanan yang baik. Hanya mau bertahan dengan baik, kita selamat, kita didengar, kita dapat jawaban doa, saudara. Ya, bertahanlah dalam pernikahanmu. Kadang-kadang udah nggak kuat, aduh, Tuhan bertahanlah. Aduh, tapi dia ceraikan saya, ya kita kan yang nggak ceraikan dia, betul nggak? Ya biarin dia yang menceraikan di hadapan Tuhan juga. Apa dia buta kali Tuhan? Tuhan nggak buta, dia tahu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dalam 4 perkara ini,
menjadi kekuatan buat kita, menjadi story dalam hidup kita ya, menjadi wejangan hadiah terindah di dalam Paskah yang kita rayakan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah engkau.